turun dulu ke sekitar 4.200. Jadi dia akan turun dulu ke sini, lalu dia akan up lagi. Kalau misalnya penguatannya dengan target ideal mungkin sekitar level 54 sampai 56. Ini bulan Juni. Dan bulan kita lihat di bulan sekarang pun misalkan nih, kita lihat di harga di hari ini. Oke, saya coba retest kecilnya. Oke, oke, kelihatan di sini ya. Oke, posisinya sebenarnya sama. Yang posisi bulan Juni di sini kan, posisi bulan di sini. Jadi dia turun dulu untuk wave B ya, wave B dari wave 3. Dan di sekarang lanjut dengan penguatan lagi. Artinya apa? Artinya memang kalau kita bicara mengenai elliott wave-nya dari BBRI, besar kemungkinan dalam jangka menengah itu masih naik. Harusnya masih naik ke atas level 5.000 atau lebih. Mungkin setelah 5 idealnya, setelah 54 lah idealnya lah. Artinya apa ya, kalau misalnya kita bicara mengenai BBRI ya, mendingan kita beli saja. Mungkin di setelah level 44 sampai 45 lah kita bisa cicil akumulasi beli dengan stop loss di bawah 4260. Jadi kalau begitu level ini jebol ya berarti skenario tadi kita, asumsi kita bahwa ini masih wave 3 udah invalid seperti itu. Ini untuk BRI. Jadi untuk sama satunya apalagi Pak Amir? Tadi BBRI dan BBNI, Pak. BBNI, oke. Untuk BBNI, oke ini juga sama BNI. Basically ini saya belum update, jadi ini masih wave 2 harusnya. Satu wave 2 dan ini masih bagian dari wave 3 dari wave 1 dari wave 3. Sebenarnya nggak ada perubahan skenario yang berarti sebenarnya. Jadi kalau kita bicara mengenai levelnya pun ya sama. Jadi selama dia nggak beri ke bawah level ini, ke bawah level apa, ke bawah level 8350, possibility-nya masih sangat besar bagi BRI untuk mencapai penguatan ke atas 10.000. Jadi teman-teman juga bisa pantau juga untuk saham banking. Karena kalau saya lihat dari pergerakan banking, peta banking terutama big caps-nya, itu secara LTV-nya harusnya untuk tahun depan itu masih akan didominasi oleh pergerakan bullish-nya saham-saham banking. Jadi kalau kita bilang 2023 resesi, IHSG akan hancur, saya agak kurang setuju terus terang. Karena saya lihat peta LTV justru kebalikannya. Justru IHSG itu harusnya akan cenderung bullish di tahun depan. Seperti itu mungkin Pak Emir. Iya, saya juga setuju sih Pak untuk outlook ke 2023-nya memang mungkin bulan lalu dan 2 bulan yang lalu itu sempat banyak yang fear mongering juga ya dan banyak Ya, kabar-kabar bahwa dunia akan resesi, US akan resesi dan ya, dampaknya itu global. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu lama-kelamaan justru sentimennya lebih positif ya, lebih bullish untuk outlook ke 2023. ya, betul, betul. Jadi memang cenderung saya sih kalau untuk view saya pribadi juga lihat dari peta-peta pergerakan harga sih kemungkinan besar harusnya masih akan bullish. Karena posisi IHSG saat ini mungkin yang pernah ikut dengan live saya yang bulan lalu dengan Pak dan Kuda juga saya bilang IHSG masih di wave 4. Artinya apa kalau wave 4 pasti ada wave 5 ke atas. Jadi masih harusnya masih akan bullish IHSG-nya. Seperti itu. Jadi ya memang karena cycle-nya belum completed, harusnya sih masih akan naik, paling enggak ya akan break all time high lagi di tahun depan, di awal tahun depan harusnya sih. Oke, siap. Dan saya juga mau nanya nih untuk Mas Daniel. Tadi kan saya lihat Mas Ya, Daniel starting dengan Elliott Wave ya. Dan ya. saya ingin kalau misalnya kita mau forecast harga seperti yang tadi menggunakan Elliott Wave, kita itu caranya untuk memprediksi wave misalnya wave pertama berakhir atau wave kedua berakhirnya di harga berapa itu gimana ya Mas? Apakah menggunakan Fibonacci atau support and resistance saja apa gimana ya? Oke, biasanya kalau untuk Elliott Wave memang sepaketnya dengan Fibonacci. Jadi kita biasanya kalau untuk mencari wave 2, wave 4 kita atau wave B, kita gunakan Fibonacci retracement biasanya. Jadi kita pakai Oke. tarik Fibo, tarik dari swing low, swing high-nya, terus kemudian tarik retracementnya berapa, ketemu wave 2 sama wave 4 atau wave B lah. Kemudian untuk mencari swingnya misalkan kita mau cari target dari wave 3-nya seberapa sih atau wave 5-nya seberapa, kita bisa gunakan Fibonacci projection. Jadi mungkin Pak Emir mungkin pernah dengar juga Fibonacci projection, nah itu fungsinya kalau di Elliott Wave untuk mengukur target biasanya sih. Mengukur target dari kira-kira ini kalau misalkan wave 3 running misalkan nih targetnya ke berapa sih, seperti itu. Oke, siap. Berarti Fibonacci dan Fibonacci apa tadi? Projection, retracement dan projection. Ya, retracement dan projection. Oke, siap. Ya, Dan selain itu sebenarnya yang baru kabarnya ini lumayan panas ya. Selain ya, teknologi dan juga banking seperti yang tadi kita udah bahas itu nikel. Nikel juga sebenarnya lumayan ya, menarik nih menurut saya sekarang. Yang pertama itu kan ada juga sentimen Cina yang mulai pelan-pelan reopening ya, reopening ya, ekonominya.
Dan lalu juga tadi ada hasil dari G20 yang dimana fokusnya dari G20 ini ada di sustainable investment commitment, ada juga energy crisis, dan yang pastinya mereka itu sangat mendorong ke EV ya untuk Ya, kedepannya. Nah, lalu kita juga ada supply nikel. Supply nikelnya juga bisa dibilang lumayan rendah. Dan jadi inilah faktor-faktor yang membuat harga nikel hari ini naiknya 6% atau 7% seingat saya ya. ya, ya. Dan untuk di sektor nikel nih ada yang lagi dilirik Mas Daniel nggak nih? Ya, basically saya setuju dengan Pak Emir ya. Memang sektor nikel tuh lagi menarik dibandingkan dengan coal. Saya lebih cocok, lebih prefer ke sektor nikel saat ini sih. Dari segi nikel mungkin ya Antam itu menarik. Kemudian ada juga Inco, misalkan Inco juga menarik juga. Kemudian selain itu juga ada MDKA itu juga termasuk yang bukan nikel tapi termasuk yang menarik juga. Copper sama mereka copper gold sama copper sama tembaga sama emas ya itu juga termasuk yang lagi boleh dibilang lagi mulai awal kenaikan sebenarnya. Jadi Iya. kalau saya lihat sektor coal itu justru awal penurunan, awal koreksi jangka panjang ibaratnya seperti itu. Kalau sektor nikel justru di awal lagi pemulihan lah, lagi reversal lah seperti itu. Jadi memang memang untuk sektor nikel ya saya melihat sih memang cenderungnya akan bullish sih dalam beberapa 1-2 bulan ke depan sih. Iya, memang juga sektor nikel flow-nya itu juga luar biasa besar ya kalau saya ingat Ya, di seminggu awal ini flow-nya itu salah satu yang paling besarnya itu di emiten-emiten nikel. nikel betul. Kalau coal sih saya setuju sih Mas. Kalau nikel sorry kalau coal itu juga kita lihat dari harga batu baranya sekarang udah mulai menurun. Sekarang kalau nggak salah Right on track. di Betul. 30 ya. Ya, Sekarang 330 dan biasanya itu kan dia high-nya itu dari di range 400 sampai 450. 450. Iya. Ya, Dan saya sendiri sih memang udah jualan semua sih emiten-emiten call-nya ya. oke. Dan saya sekarang udah mulai switch ke nikel nih. Ya, ya. Iya, jadi teman-teman kalau misalnya masih ada yang hold apa namanya call, boleh juga nggak apa-apa sebenarnya masih oke untuk di hold, tapi harus rawan profit takingnya ya teman-teman. Soalnya sepertinya kalau dari saya lihat sih, ini udah ada mulai rotasi euforianya dari call menuju nikel. Nikel, betul. Saya setuju sih. Dan mungkin boleh Ya, kita jawab salah satu pertanyaan lagi nih dari Cuan Troopers. Ada yang menanyakan view-nya untuk ITMG dan Adaro menurut Eliotition. Nah, pas banget nih kita lagi bahas sektor coal. Ini view-nya oke. gimana nih untuk ITMG Coba dan Adaro? saya suspek ya. Coba saya suspek. Basically ini saya jarang-jarang update sektor coal karena saya lihat nah ini kebetulan saya belum update. Saya udah lama nggak update chart saya. Dan itu masih on track. Saya bilang ini wave 5. Dan berarti kalau koreksi ini wave 5 berarti turunnya agresif itu adalah wave A. Jadi ini adalah bagian dari wave A dari mungkin dari koreksi yang besar lagi. Artinya apa? Kalau polanya kayak gini kita tahu kayak gini. Artinya apa? Kalau nanti ITMG rebound, meskipun dia turun mungkin karena orang bilang karena kumdet ya, karena kumdet kemarin dividen sebesar 4.000 misalkan, tetap aja secara teknikal kita bilang bahwa ya the price can everything. Artinya ya penurunan ini sebenarnya sudah ya diprediksi oleh market. Kalau kita lihat polanya gini, berarti kalau misalkan nanti dia naik rebound, misalkan nih, dia rebound misalkan ke level, katakanlah ke level 4, ke depan 39,5 kali ya. 39.000 sampai 42.000 ya kita gunakan itu untuk sell strength dulu. Karena apa? Karena besar kemungkinan itu kenaikannya adalah berupa WFB. Di WFB itu biasanya ciri khasnya orang-orang denial. Jadi ciri khasnya adalah orang-orang itu biasanya akan menganggap bahwa ini ITMG masih akan bikin all time high lagi, akan bikin high high lagi. Ciri khasnya kayak gitu. Tapi nanti kemudian adalah biasanya harga akan bergerak turun sangat akan agresif. Jadi untuk ITMG, saran saya sih mendingan sell strength dulu aja. Cari exit dulu aja, meskipun nanti di level 40 atau di level 42 ya mendingan gunakan untuk keluar dulu aja mendingan. Karena untuk call ini saya lihat sih beresnya bukan cuma beres 1 minggu 2 minggu, ini beresnya cukup cukup lama harusnya nanti untuk ITMG. Dan juga untuk Adaro juga sama. Nah ini malah malah saya udah dari kapan lalu sampai sempat dengan Pak Dan itu juga saya sudah sempat bilang juga bahwa call itu di akhir-akhir kenaikan. Karena apa? Karena udah di wave 5 dan saya masih on track sampai sekarang masih on track nih. Saya jarang-jarang ubah ini harian ya. Hati saya banyak mengulang grafik weekly untuk melihat petanya kemana.
dan memang masih on track. Artinya apa, meskipun hari ini naik, itu masih berupa, saya lihat masih berupa technical rebound yang sifatnya dead bounce, artinya DCB aja, artinya hanya naik untuk turun lagi. Belum selesai sebenarnya turunnya untuk sektor coal ini. Jadi mungkin ya kalau teman-teman miliki sektor coal sih ada baiknya reduce dulu aja, coba kita cari aman dulu aja. Masih banyak sektor yang lebih menarik daripada sektor coal sebenarnya sih untuk saat ini. Mungkin itu sih, Pak Emir. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman mungkin yang masih nge-hold di sektor coal ini bisa sell on strength tadi ya, Pak ya? Iya, kalau saya sih preference on strength sih untuk coal. Iya. Oke, siap. Thank you Mas Daniel. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan lainnya nih. Em, dari Embus, apakah WIRG bisa keangkat dengan sentimen G20? Nah, ini salah satu saham yang agak-agak mengerikan ya menurut saya ya. Soalnya ini yang pas IPO itu naiknya juga luar biasa, lalu habis euforianya udah habis juga sekarang turunnya juga sama luar biasanya ya. Dan Iya, sepertinya iya. dari sentimen G20 saya belum melihat ada pergerakan apa-apa nih dari WRG. Kalau dari Mas Daniel gimana nih? Iya, ini cenderungnya masanya masih downtrend ya. Memang belum ada katalis positif yang menarik untuk WRG. Menurut saya juga cara itu juga kurang menarik juga karena masih downtrend. Kalau untuk saham-saham yang mungkin belum lama, maksudnya kurang dari 2 tahun listing, sebenarnya sih masih ada yang menarik sebenarnya. Saya lihat sih di bawah 2 tahun yang listing itu ada KRYA. Mungkin kalau Pak Eme dulu ingat saya live dengan Pak dan lebih guna, itu saya sempat ngomong juga soal KRYA ini, itu masuk saham yang menarik. Jadi bentar saya coba buka outlook-nya juga. Oke, ini juga baru listing belum ada 2 tahun, jadi masih menarik ya. Dan uptrend, kita lihat KRYA. Ini bulan kemarin, jadi kebetulan saya sempat bikin market outlook untuk klien-klien saya misalkan seperti itu. Dan kita lihat bahwa masih on track. Ini bulan kemarin dan nama harga sudah sempat kena ke atas level 400. Oke. Dan ini untuk bulan ini pun saya sempat update lagi di bulan November ya, stock pick-nya. Nah, ini masih on track juga. Jadi kita lihat harusnya ini kan masih di awal awal bulan kemarin ya. Saya bilang bahwa harusnya karena masih akan naik lagi ke level 420 sampai 440 untuk wave 5. Dan kalau kita lihat grafik hari ini untuk KRIA pun udah kena. Oke, ini bisa membentuk high lagi. Jadi polanya itu mengikuti pola alert wave. Dan kalau kita lihat saham ini pun, ini masih kalau saya lihat ini bisa wave 5 bisa juga wave 1. Tapi kalau saya lihat dari guideline-nya, misalkan karena panjang A-nya cukup panjang, jadi saya expect ini masih wave 1 dari wave 5 sebenarnya. Dari wave C, sorry. Satu dari C. Artinya, memang dia akan koreksi. Ini koreksi normal sebenarnya. Jadi mungkin koreksinya mungkin ya terdekat udah kena tadi di 392. Jadi kalau kita pakai Fibonacci retracement, itu udah kena di 392. Mungkin ideal ke sekitar 360 sampai 340 mungkin yang sini ya. Ini idealnya, target koreksi idealnya. Jadi kalau misalkan besok karya ternyata turun di bawah 392, close di bawah itu, arahnya akan ke sekitar 360 sampai 340. Dan boleh bilang ini merupakan bagian dari wave 2. Jadi kalau kita wave 2 berarti ya kita akan expect nanti akan ada wave 3 ke atas. Jadi ini satu saham IPO yang menurut saya itu termasuk yang boleh dibilang cukup menarik lah dibandingkan dengan tadi WIRG. Kamu bisa pantau juga nanti kalau misalkan teman-teman takut wah ini beneran turunnya retest wave 3 atau enggak, misalnya seperti itu.